A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Weton Santet 3 Generasi. Cerita ini ditulis oleh Uwamia. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku mulai menggali. Untungnya tidaklah sukar menggali tanah yang barusan digali, masih lembab dan lembek. Walau demikian, gugupku makin menjadi-jadi manakala mencuat sebuah kotak kayu. Pikiranku meraba-raba, tanganku bergetar. Kira-kira apa isi kotak kayu ini? Rasanya benar-benar tak siap untuk kemungkinan terburuk. Jangan sampai isinya potongan tubuh manusia atau jimat keramat. Langit berubah mendung dan angin dingin berhembus kencang manakala aku membukanya dengan jantung bertalu-talu. Penutup kotak tidak dikunci, hanya diberi pengait kecil yang hanya cukup diputar. Pasak Cagor, ketusku. Menemukan 2 bentuk boneka jerami berukuran kecil dalam kotak kayu ini. Yang mencuri perhatian, tertera nama pada bagian dada masing-masing boneka. Aku membaca dan menghafal baik-baik. Heru Santoso, Andre Santoso. Segera kuletakkan kembali ke kotak kayu, menutup dan menguburkan seperti sedia kala. Suara kajiman tiba-tiba muncul. Aku cepat-cepat merangkak seraya menghindar dari pengawasan kajiman. Singkat cerita, lepas maghrib, sebuah mobil Alphard hitam terlihat memasuki halaman villa. Nyi Ratni yang tengah sibuk menganyam boneka jerami langsung keluar dan menyambut. Kakinya yang pincang didesak berjalan cepat. Aku dan Laras sesekali mengintip dari ruang tengah. Pak Waluyo itu kalau kesini gak pernah datangnya siang. Selalu saja lepas maghrib atau malam hari. Dengku selaras di sisiku. Aku menggumam. Siang pasti sibuk, Ras. Pada kerja kan? Halah, paling sibuk cari musuh, terus disantet. Kehidupan orang kaya gak seindah yang dibayangin orang susah. Makin kaya, makin banyak tantangannya. Nanti juga kamu paham. Laras menyeletuk tajam. Bau badannya menyeruak menyiksa rongga hidungku. Entah sudah berapa bulan ia tidak mandi. Perbincangan Nyi Ratni dan Pak Waluyo samar terdengar hingga ke ruang tengah. Aku pura-pura menyapu sementara Laras berbaring di sofa tua yang sudah sangat usang. Mereka membahas perihal tewasnya 2 target yang disantet. Tewas dalam kecelakaan maut. 2 orang itu adalah ayah dan anak laki-laki yang merupakan anggota keluarga Santoso. Si anak tidak fokus mengemudi, sementara sang ayah sibuk teleponan. Persis sama dengan apa yang dikatakan Vira. Aku sudah selesai menyapu tapi pembicaraan mereka belum juga kelar. Hingga akhirnya ku dengar nama Heru Santoso dan Andre Santoso disebut-sebut. Seketika sarafku menegang ke ubun-ubun. Aku mengurut dada yang bergolak tak tenang. 2 nama itulah yang dikuburkan Nyi Ratni dalam sebuah kotak kayu bersama 2 boneka jerami. 2 nama itulah yang dikuburkan Nyi Ratni dalam sebuah kotak kayu bersama 2 boneka jerami. Astagfirullah. Berarti sudah banyak musuh Pak Waluyo yang meninggal oleh santet yang dikerjakan Nyi Ratni. Sebab ada banyak gundukan tanah di hutan itu. Perkara ini membuatku tertunduk lemas pada sofa yang sama tempat Laras berbaring. Iyo,
Saya tahu kamu lagi di situ. Kesini, Nduk. Ada yang mau dibicarakan. Panggilan Nyi Ratni membuyarkan lamunanku. Aku tersentak lantas bangkit dan menyambangi mereka. Laras tak bereaksi sebab ia sudah tertidur lelap. Aku berdiri cukup jauh dari tempat Pak Waluyo duduk. Melipat tangan juga menunduk, menanti apa yang akan dibicarakan. Nduk, sesuai perjanjian, tugas Laras di sini hampir selesai. Kamu bakal menggantikan Laras, terang Nyi Ratni. Pak Waluyo ikut membenarkan. Wajah lelaki itu berseri-seri. Mungkin puas dua musuhnya telah meninggal. Yayu, kesempatan ini mau saya jelasin sejelas-jelasnya biar kamu paham. Pak Waluyo berbicara disusul tangannya mempersilahkan aku duduk. Setelah duduk berdekatan dengan mereka, Pak Waluyo lantas mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Disodorkan padaku. Dahinya mengernyit. Butuh waktu untuk mendalami isi kertas itu sebelum akhirnya mengangguk paham. Garis keturunan keluarga Santoso disusun menyerupai Bagan. Dari generasi pertama hingga generasi ketiga. Bagi yang sudah meninggal, nama mereka dicoreti tinta merah. Dituliskan juga tanggal kematian. Aku menelisik tanggal itu satu persatu. Jarak kematian mereka tidak bisa dibilang berdekatan, tidak juga berjauhan. Kemungkinan besar Pak Waluyo menargetkan dalam jangka waktu 5-7 tahun. Sebenarnya masa kerja Laras bisa diperpanjang, ungkap Pak Waluyo. Aku pun menatapnya serius. Hanya saja dia nggak akur sama Nyi Ratni. Kami mendongak ke arah ruang tengah. Di sana Laras masih terlelap di sofa. Tapi kamu harus menjalani ritual. Nanti dibimbing sama Nyi Ratni. Harus siap ya. Pak Waluyo melipat kertas yang kukembalikan padanya, lalu memasukkan ke dalam saku. Aku mengangguk setuju. Sementara di luar sana malah merangkak ke titik paling pekat, serasa tenggelam dalam kegelapan yang paling dalam. Beberapa waktu setelah hari itu, borok di betis Laras berangsur membaik. Ia diperbolehkan mandi penuh sampai bersih sebersih-bersihnya. Maklum, selama menjadi eksekutor, selama itu pula ia berpantangan mandi. Bisa dibayangkan gerahnya seperti apa, dagingnya setebal apa. Tidak heran bila Laras sering emosian pada Nyi Ratni. Bau badanlah yang membuat dirinya tak nyaman. Selain Laras, Vira juga dipulangkan. Luka bakar di tubuhnya belum sembuh total. Tapi menurut Nyi Ratni, tugas Vira pun sudah lebih dari cukup. Sudah 3 anggota keluarga Santoso yang meninggal, dan 1 orang jadi gila melalui media Vira. Sekitar jam 9 malam, orang suruhan keluarga Waluyo tiba. Namanya Petrus. Berperawakan tinggi besar, hitam dan sangar. Entah mengapa, aku merasa dia merangkap sebagai tukang pukul, bodyguard keluarga Waluyo. Petrus ditugasi mengantarkan bahan makanan, sekaligus menjemput Laras dan Vira untuk dikembalikan ke kampung halaman mereka. Dulu diantar ke sini pas tengah malam. Sekarang pulangnya malam juga. Mereka sengaja supaya kita nggak hafal arah jalan. Laras mengomel saat turun dari tangga lantai 2. Sementara Vira yang duduk di sofa ruang tengah hanya terdiam. Sedari tadi ia nampak merenung. Sebelum mereka benar-benar pergi, Petrus menyerahkan uang pada Laras dan Vira, masing-masing 1 kresek. Tapi milik Vira ternyata lebih besar dan berat. Tentu bayaran wanita itu jauh melebihi Laras.
Laras sempat mengomel di ujung hidung Petrus tentang mengapa perjanjiannya berbeda pada tiap orang yang pernah direkrut. Namun Petrus melalui dialog khas Papua menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Nada bicara yang khas dan bahasa yang terdengar asing membuat Laras urung berbantah dengan Petrus. Ia menerima uang itu meski dengan wajah dongkol. Mereka menyalami Nyiratni, mencium punggung tangannya sebelum menaiki mobil. Aku membantu membawakan tas Laras dan Vira ke bagasi. Di kesempatan itulah Laras berbisik padaku, "Yuk, asal kamu tahu, Mira itu tidak bodoh, tidak juga lemah. Hanya saja orang yang disantet melalui raga Mira adalah bos besar keluarga Santoso. Dia sulit ditumbangkan." Tak bisa serius mendengarkan bisikan Laras, sebab Nyiratni yang berdiri di beranda memanggilku agar segera memasuki villa. Sepeninggal Laras dan Vira, suasana villa berubah sepi. Apalagi Nyiratni sering pergi tanpa berpesan, sementara Mira adalah sosok pendiam. Kesunyiannya yang teramat sangat terkadang membuatku seperti hilang akal, dan baru tersentak saat mendengar bunyi sesuatu. Ada bunyi lemparan batu dari arah samping villa, tepat di mana ratusan tanaman pakis haji tumbuh berantakan, membentuk hutan gelap. Dulunya ditanami oleh keluarga Waluyo tapi sekarang tidak terurus lagi. Sempat berpikir, mungkin Nyiratni yang melempar batu. Namun setelah sekian menit tak terdengar langkah khasnya yang biasa menyeret kaki. Aku pun mengintip melalui kaca jendela. Samar terlihat seseorang berdiri di sana, di bawah rumpun tanaman pakis haji yang menjulang. Oleh karena kaca jendelanya sangat bernoda, maka sulit melihat jelas perawakan orang itu. Bergegas kubuka pintu samping. Derit pintu tua yang beradu dengan lantai membuat sosok itu kabur. Sempat kulihat pundaknya yang adalah pundak seorang wanita. Keesokan harinya, Nyiratni belum juga kembali. Padahal dia sendiri yang membuat jadwal agar aku menjalani ritual. Ritual pembuka rangkaian santet. Menanti dalam kegelisahan. Sesekali ku tatap Mira yang tertunduk lesu di antara kedua tangannya yang menggantung akibat dirantai. Sudah hampir sore saat terdengar lagi lemparan batu dari tempat yang sama. Kali ini, aku memutar langkah lewat pintu belakang, lalu berjalan cepat ke samping villa. Seorang wanita desa berdiri di situ. Matanya tak berkedip dari menatap pintu samping. Ia terkejut mendapatiku muncul dari arah yang berbeda. Sontak ia kabur, berlari dengan ayunan langkah yang tidak leluasa karena mengenakan rok carik sebatas betis. Tidak seperti kemarin, hari ini aku mengejarnya. Bersaing di bawah tajamnya batang dedaunan pakis haji. Berkali-kali aku meminta agar ia berhenti, tak dihiraukan. Terpaksa ku kerahkan keahlianku, melempar burung pelekok sewaktu dulu menjaga sawah di desa. Batu berukuran besar telak menyasar pundaknya. Ia ambruk tanpa perkiraan. Langkahku begitu cepat menghadang jalannya. "Maaf, siapa kamu?" Dalam jarak sedekat ini, wajahnya kian jelas. Masih sangat muda. Namun dari bentuk dada, kemungkinan besar adalah ibu muda yang masih menyusui. "Saya bukan orang jahat. Hanya mau bertemu Nyiratni. Beliau gak ada ya?" Ia meringis, memegangi pundaknya yang kesakitan. Tidak langsung menjawab. Aku mencermati gerak-geriknya. Setelah itu bertanya pelan, "Kamu warga sini? Perlu apa sama Nyiratni?" Ia bangkit berdiri. Tangannya sibuk membersihkan tanah yang mengotori jarik.
Sesudah itu ia mengulurkan tangan kanan. "Melur," ucapnya memperkenalkan diri. Kutangkupkan tangan ke depan dada, tidak menyambut uluran itu. "Maaf, saya tadi melempar." "Oh, gak apa-apa. Raja buatan Nyi Ratni memang ampuh. Itu sebabnya saya kemari," ungkapnya serba salah. "Raja," pikiranku menerawang. Pikiranku mengawang-awang. Si Melur, bola matanya bergulir naik, menatapku nyalang. "Kamu tinggal di situ, apa nggak tahu?" Aku menggeleng. Mungkin saja ini adalah secuil dari sekian teka-teki. Singkat cerita, "Raja, pernah kamu dengar istilah itu, Mir?" Kembali ke villa, aku berjongkok, bertanya pada Mira. Mira meninggikan kepala, sorot mata lelah serta kantung mata membengkak. Tidurnya tak pernah leluasa. Ia bergumam, "Seingatku, raja adalah jimat berupa gambar-gambar aneh. Sulit dipahami, hanya dipahami oleh dukun yang membuatnya. Tidak sembarangan dibuat. Ada wirid-wirid mistis yang didengungkan saat menggambar raja. Dari situlah dukun mendapat ilham dalam bentukan gambar." Mira ternyata mengerti banyak hal. Ia menjelaskan dengan baik, sementara aku meminta menebak dukun macam apa si tua bangka itu. Singkat cerita, suara guntur menggelegar. Di luar sana, hujan lebat menghujam tanpa kasihan. Kemarau kering telah berakhir, berganti musim hujan yang mencekam malam. Kusibakan tirai kamar, sekilas melihat pemandangan di bawah sana. Sekilas cahaya petir menerangi halaman, lalu kembali gelap gulita. Dari jendela lantai 2, kulihat petir menumbangkan salah satu pohon di halaman. Sontak seluruh listrik padam. Rupanya pohon tumbang itu tersangkut ke kabel yang menghubungkan tiang listrik dan gardu villa. Aku menutup tirai jendela. Dalam jeda itulah, sepasang mataku menangkap penampakan dua orang pria. Keduanya bertubuh kekar, tengah mendekati pintu villa. Dalam suasana gelap gulita, tanganku mulai meraba-raba dinding. Yang ada di pikiranku bagaimana melapor pada Nyi Ratni mengenai siapa dua pria yang nekat bertamu di hujan lebat seperti ini. Aku terus meraba dinding, bergeser sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tiba di pintu kamar Nyi Ratni. "Nyi, buka pintunya. Ada orang di bawah sana, Nyi." Aku memanggil seraya menggedor-gedor pintu kamarnya, berharap dia ada di dalam dan mendengarku. Dalam suasana seperti ini, menunggu di depan kamar seorang dukun santet bukanlah perkara mudah. Tengkuku merinding manakala ku dengar langkah-langkah berat menaiki anak tangga menuju kemari. "Nyi, buka pintunya. Ada orang datang." Tanganku memukul-mukul pintu. Sementara hujan belum juga reda, membuatku semakin gelisah. Berusaha menenangkan diri, aku mendorong pintu. Sayangnya terkunci dari dalam. Sampai akhirnya sayup-sayup ku dengar Nyi Ratni bersenandung di dalam sana. Suaranya lembut, tapi terkesan menakutkan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah senandung bahasa Jawa yang aneh. Ada beberapa kata aku paham, selebihnya membingungkan. Aku teringat akan Mira. Ia pernah menjelaskan perihal raja, yang mana saat menggambar raja, seorang dukun akan bersenandung penuh penghayatan. Dari situlah dukun mampu menggambar jimat yang sakti.
Menimbang akan penjelasan itu, aku pun mengangguk paham. Dua pria tadi mungkin saja datang bertamu guna meminta raja dari si tua bangka ini. Berpikir tentang dua pria asing itu membuatku sontak menoleh ke belakang. Pada saat itulah mereka sudah berdiri di balik punggungku. Meski gelap gulita menguasai, bayangan tubuh mereka begitu nyata, tinggi juga kekar. Belum sempat memekik, kala keduanya membekap mulutku, memasangkan pula kain penutup mata ke mataku. Apa yang selanjutnya terjadi ialah mereka menyeretku menuruni tangga. "Nyi Ratni," hatiku merintih, walau tahu itu sia-sia. Diseret sedemikian rupa bukan berarti pasrah. Kedua kakiku meronta, menggapai-gapai lantai, berharap bisa mencegah aksi kedua pria. Mereka terus menyeretku sampai kusadari telah berada di luar villa. Telapak kakiku merasakan tanah berlumpur dan tubuhku mulai basah oleh guyuran hujan. Tidak berlangsung lama, aku dinaikkan ke atas mobil. Klakson dibunyikan berkali-kali, dan salah satu pria menukas emosi. Ia tak sabar menunggu seseorang masuk ke mobil. Aku masih meronta seperti orang gila. Apa yang kualami memang membunuh kewarasan. Mereka menghardik agar aku tenang. Lalu terdengar pintu mobil dibanting keras. Saat itulah aroma kemenyan dari seseorang yang kukenal menyeruak di sampingku. Sosok itu berteriak, bersaing dengan kerasnya derai hujan. "Ya udah jalan. Maaf sayanya terlambat." "Nyi Ratni." Sontak aku berhenti meronta. Skenario apa yang dimainkan si tua bangka ini? Firasatku tidak bagus. Belum pernah merasa seburuk ini sebelumnya. Mobil pun bergerak melaju. Terus melaju entah kemana. Singkat cerita, gubuk ini tak layak ditempati. Sebagian besar atap dan dindingnya sudah lapuk. Sisi bagian dalam semuanya basah dibanjiri hujan semalam. Hanya ada satu balai-balai kering, tepat di bawah atap yang belum bocor. Di situ, aku dan Nyi Ratni duduk bersisian. "Oh, jadi saya dibawa ke sini buat menjalani ritual." Aku mengedar pandang, memindai setiap sudut gubuk. Tatapanku berhenti di pintu belakang. Pintu itu tertutup rapat. Entah kenapa setiap melihat ke arah lain, sudut mataku menangkap pintu itu sedikit terbuka dan ada seseorang mengintip di sana. "Yang semalam menyekap saya, di mana mereka?" tanyaku tanpa memandang wajah Nyi Ratni. Perempuan itu membuang napas. "Anak buah Waluyo, mereka sudah pulang." Aku termangu. Untuk beberapa saat kami saling diam. Setelahnya ku gerak-gerakan lengan yang pegal akibat diseret. Lantas beringsut menuju depan gubuk. Penampakan depan gubuk membuatku bergidik ngeri. Kendati demikian, aku tetap bersikap normal. Puluhan kubur terserak di halaman. Kukatakan demikian, sebab kubur-kubur itu tidak searah layaknya tempat pemakaman umum. Serampangan alias tumpang tindih posisi. Dedaunan kering yang berguguran dari pepohonan sekitar menumpuk di situ, menutupi seantero tanah perkuburan. Perasaanku tak enak manakala mendapati tiap patok kuburannya ditutupi kain hitam. Lalu di ujung sana, sebuah pohon gayam menjulang tinggi. Lebarnya bisa mencapai 2 pelukan orang dewasa. Makin diperhatikan, makin terasa kehadiran sesuatu. Entah apa itu, seolah memanggil agar mendekat. Sadar bahwa fokusku tertuju ke sana, Nyi Ratni menyungkingkan senyum. "Nanti malam sampai 3 hari ke depan,
Disitulah kamu ritualnya. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti. Usai Nyi Ratni berucap, aku mengusap lengan yang merinding dan memilih kembali duduk di balai-balai. Menjelang malam, detik demi detik serasa melambat. Pohon gayam itu nampak begitu pekat dengan segala kengeriannya. Seakan ingin menelan hidup-hidup siapapun yang menatap ke sana. Belum lagi dahan-dahannya yang melambai ditiup angin. Jiwaku terpanggil. Nyi Ratni menaruh satu kendi air bercampur bunga-bungaan di bawah pohon itu. Ia memintaku duduk bersemedi pada sebuah lempengan batu. Apapun yang terjadi gak usah membuka matamu, Nduk, pesannya. Tua bangka itu pun pergi. Namun aku merasai hadirnya sosok lain di belakangku. Berupaya mengabaikan. Perlahan ku pejamkan mata. 1 jam, 2 jam. Inikah yang dinamakan bertapa? Tiba-tiba sosok itu berjalan memutar. Terus memutariku sembari sesekali ia mengucap sesuatu yaitu, Tidak usah diteruskan. Oleh karena merasa terganggu, aku mendesah panjang. Di saat itulah muncul semakin banyak langkah kaki yang berjalan mengelilingiku. Ada yang tertawa, menangis juga merintih. Waluyo pembunuh, kamu kok bodoh. Dibayar berapa sama keluarga Seraka itu? Rezeki tiap keluarga sudah dipatok sama yang di atas. Waluyo gak mau berhenti ya? Aku kembali mendesah, berharap semua sosok arwah itu lenyap. Yang selanjutnya terjadi. Mereka mulai menyentuh pundakku. Dingin. Tangan mereka berat dan dingin. Ingin sekedar membuka mata. Tapi aku sadar ada yang lebih penting yang harus diutamakan, yaitu kepentingan Waluyo. Kembali menenangkan diri seraya mengabaikan segala bentuk gangguan. Seketika itu terdengar suara Kaciman berteriak nyalang. Semua arwah jadi lenyap beserta keluh kesah mereka. Hening. Apa yang dilakukan Kaciman membuatku lega. Saat itulah aku paham bahwa makhluk misterius itu merupakan Ingon atau jin peliharaan keluarga Waluyo. Ritual hanya sampai menjelang pagi. Ketika langit berubah terang, Nyi Ratni menghampiriku. Ia menyuguhkan segelas teh tawar bercampur melati. Tidak merasa curiga, aku meminumnya tandas. Kemudian kami kembali ke gubuk reot itu. Ada yang berbeda dari sikap Nyi Ratni. Tak lagi banyak bicara. Ia diam 1000 bahasa dengan satu matanya melotot tak bergerak. Lain hari lain peristiwa. Di malam kedua, panca indraku menjadi lebih peka secara spiritual. Aku bahkan melihat dan mendengar percakapan keluarga Santoso yang masih tersisa. Ternyata mereka belum tahu siapa si tokoh utama di balik meninggalnya satu persatu anggota keluarga mereka. Lepas dari itu, mereka percaya akan adanya bahaya ilmu hitam yang masih mengincar. Yang membuatku syok, aku melihat Pak Waluyo berada di kediaman keluarga Santoso. Mereka terlihat akrab dan saling menguatkan. Namun sorot mata Pak Waluyo tak bisa mengelak. Ada ambisi di helaian sinarnya. Keinginan ingin menguasai suatu keseluruhan yang belum ku ketahui. Mungkin tahta juga jabatan. Kemudian aku melihat Pak Waluyo berjalan cepat, menyusuri selasar demi selasar hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar lagi mewah. Pak Waluyo membuka pintu dengan mata sopan. Nampak seorang pria uzur tengah duduk di balik sebuah meja kerja. Rambutnya seluruh beruban. Pria itu sibuk meneliti berkas-berkas proyek berskala nasional yang menumpuk di hadapannya. Ada papan kecil di meja itu yang mencuri perhatian, di mana tertulis nama
Leherian Santoso, founder dan owner. Pak Waluyo menyungkingkan senyum sinis. Ia berbalik dan menatapku. Sudah paham kan yuk? Orang inilah yang harus kamu habisi. Aku meneguk liur. Namun sesaat kemudian aku mendengking keras karena Pak Waluyo melempar sebilah pisau ke arah pria uzur tersebut. Ritual mungkin saja gagal, sebab saat ini mataku terbuka dan Nyiratni sudah berdiri tak berjarak di tempatku bertapa. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.